apa ya, lumayan jadi salah satu palang pintu lah, palang pintu utama dan kayaknya stamina juga nggak bohong di De Vrij udah bukan anak muda lagi jadi rasa-rasanya ngelihat Lecce yang mainnya juga lumayan apa ya, gue bilangnya ngotot untuk nyoba shot gitu kan. Jadi kan De Vrij kayak punya tanggung jawab untuk ngecover itu juga gitu kan, Ya, untuk nahan itu ya. Itu di situ gua ngelihat eh ya butuh inilah butuh butuh partner untuk bisa dirotasi lah itu kayaknya. Kalau betul misalnya betul dia masih makanya. dipaksain terus, habis juga ini abang-abangan satu ini juga lama-kelamaan. Iya, Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football, sebuah konten olahraga yang membahas sepak bola dunia, khususnya Serie A Italia. Di episode kali ini kita akan langsung saja membahas hasil dari Giornata 22 ya, 22, 23, 22. Tentunya gue nggak sendiri di sini seperti yang sudah kalian lihat di screennya. Kita kembali ke settingan online dulu sebelum nanti di akhir pekan ini kita akan balik ke studio lagi. Di sini gue udah bersama Bapak Rangga Rukindong. Lalu ada Bapak Duta Indonesia Basketball League, Bapak Rere halo Renaldi yang halo kalau guys, Anda halo, apa kabar? follow. Akhirnya kembali lagi. Betul, yang kalau Anda follow itu di Instagramnya dia sangat aktif untuk mengikuti Yuda Saputra ya. Dia ditempelin terus Yuda Saputra sama dia. Habis itu ada Bapak Akbara, Rangga, Adi Aksa yang Yo. suka buang-buang peluang dari umpan matang. Apa dulu? Eh, Itu penonton. lo tahu gak si Gundo DM kan? Umpan Pirlo yang nerima Tami Abraham Iya, gitu dia. Anjing itu ya juga. asli, asli. Udah umpan capek-capek. Tapi gue ngakuin kalau ini teman-teman sedikit konteks, gue kemarin main bola sama Bang Bara. Terus gue ngumpan ke dia, cuman dia ya karena matanya udah kurang awas ya, jadinya disia-siakan itu peluang. Nah, terus inian Rang, tapi pergerakannya dia bagus. Jadi makanya gue umpan kayak ih luar biasa Bang Bara ya. Masih ada jiwa-jiwa Eh, ininya ya. Pin nanti di insert ini Pin kan kemarin targetnya kan nyeleding Koci ya. Reja bukan nyeleding Koci, baru nyeleding bapak-bapak yang lain mentang-mentang sama-sama aki-aki. Ada tuh videonya lo kasih dah Pin. Parah. Gue lagi berusaha bang. Itu gue kayak, lu tau nggak kenapa gue kayak gitu bang? Karena gue kayak masa sih satu gol nggak bisa gitu loh. Gue berusaha gitu loh bang. Satu gol aja. Susah banget anjir Aki-aki, mereka mainnya aki-aki rapi. diselengkat. Pada Tapi mereka targetnya mainnya rapi gitu kan. nomor Terus 28 target lu. Tapi Milan kebantai berarti kemarin yang komunitas Milan. Bantai kebantai kalau habis. ngomongin skor. Habis. Kebantai, abis. Habisnya habis lah ya. Abis, abis. Tapi di tim mereka juga ada anak MB-nya ada 3 orang juga ganti-gantian si Dayat sama Wilan. Wilan main di tim Koci. Iya, Oh, Wilan, curang. Wilan, iya. Masih kenceng anjir. Curang. Ya, oke kita lanjut ke pembahasan. Selamat merayakan ini ya. Apa tuh Chinese New Year buat Chinese New Year. Yo, kawan-kawanku yang Kyonghee, ber Kyonghee. Gongsi. berketurunan berketurunan Iya, gimana ya gitu lah yang itu merayakan, ya yang selamat merayakan dan merayakan. jangan diputar-putar omongan saya tadi, maaf ya teman-teman, no offense. Oke, gue bacain dulu ini seperti biasa. Gue pengen apa tuh bacain honorable mention kepada kawan kita yang sudah memberikan sedikit rezekinya kepada kita. Seperti biasa orangnya itu lagi, Bang Arnold Schwarzenegger, studio baru, Thank you Bang semangat Arnold. baru, Forza Pinball, thank you Oh, Bang. thank you. Akan kami usahakan untuk bisa rutin. Cuman ya maaf kalau masih ada online-online gini ya. Hybrid Semoga lah bang, namanya kerja kan. iya, cuman ya semoga ini online ini juga nggak mengurangi keseruan karena jujur aja di akhir pekan ini pertandingannya seru-seru gitu kan. Betul. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang seri, Tapi ada minggu yang ini ngebantai spesialis gitu. minggu comeback memang. Minggu betul Minggu spesialis ini minggu adalah comeback. minggu comeback. Ada 3 pertandingan yang gua tonton itu spesialis comeback semua. Iya, Ya mungkin betul. nanti kita ada bahas mayoritas, tapi sisanya mungkin kita senggol-senggol sedikit aja lah. Iya, iya, Kayak iya, iya. misalkan Como Atalanta yang Atalanta berhasil comeback di babak Comeback. kedua. Terus Mesti dikasih kredit juga nih Kopas bermain bagus lagi bagus, akhirnya. bagus, bagus. Dan ada lagi Como lagi mulai mengusahakan ke Real Madrid supaya release clause-nya dihapuskan. Jadi Nikopas nggak bisa di buyback langsung Langsung sama sama Real Madrid ya. Madrid. Terus juga ada Napoli Juve yang comeback, terus juga ada Milan juga tentunya. Betul, Dan itu beberapa seru itu. sisa pertandingannya menurut gua ada yang lumayan oke untuk dibahas. Mungkin kalau dari lu Lazio, kan Lazio Lazio Atalan, Lazio Fiorentina, Fiorentina itu seru terutama itu. saves-nya David De Gea Iya, yang satu tangan iya, gila tuh. gokil itu, luar Sama biasa. jangan lupakan Bapak Patrick Vieira yang sudah meraking 6 poin dalam 5 pertandingan. 9 poin dalam Da- dalam 5 dalam pertandingan 5 pertandingan. terakhir. Dan
Balotelli mau dijual baru 61 hari. Nah, sisa-sisanya mungkin kita bisa bahas detail lah nanti lah. Betul, betul. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, sedikit gue mengingatkan jangan lupa subscribe, share teman-teman untuk channel ini bisa lebih berkembang. Amin. Tentunya terus juga kalau pengen join ke WhatsApp community silahkan kita ngobrol di sana. Kalau ada pertandingan juga kita live reaction chat di sana. Terus juga Saweria jangan lupa nih untuk mengisi Saweria League dan eh ya sosial media kita juga jangan lupa karena nanti bakal ada posting. Beneran ini bakal ada posting nanti. Karena ntar adminnya kita udah hire gitu, nggak Alvin doang gitu ya. Oke, kita tampilkan dulu ini klasmen sementara Serie A masih kokoh di puncak itu ada Napoli disusul oleh Inter yang cukup konsisten untuk mengutil Napoli terus ada Atalanta, Lazio, Juventus yang mulai kedodoran dan sisanya kalian bisa lihat sendiri. Ini Ini comeback juga ya, ini gue lupa. iya comeback juga, Roma comeback juga. Comeback voucher. Comeback voucher. Cuman teman-teman jujur kalau ngelihat dari urutan skrip yang dibuat ini yang dibahas duluan itu Udinese Roma. Mungkin itu akan gue taruh di selanjutnya ya. Pertama gue akan bahas langsung aja, langsung. Bener ini mah seru banget. Napoli lawan Juventus. Gue yakin kita semua di sini nonton. Jadi mungkin kita juga jadinya walaupun tidak ada fans Juve di sini Masih belum ada masih belum ada yang mau. yang secara de jure nggak ada fans Juve tapi pasti kita semua bisa memberikan opini. Bintang cuma mau datang kalau nggak seri menang. Iya, kalau nggak seri menang dia. Kalau kalah kayak Betul. gini dia ngumpet dia. Oke, Hilang. kita bahas aja Rang. Ini Napoli lawan Juventus di mana ini comeback Randal Kolo Muani pemain yang baru direkrut oleh Betul. Juve dipinjam dari PSG kalau nggak salah ya, Dan dipinjam. ini meleset Itu dari ngegolin. statement gua sama Bang Bara bahwa Iya. kita meragukan bahwa pemain yang baru ditransfer tuh bisa debut. Ternyata terbukti bahwa Vlahovic segitu bapuknya sampai akhirnya mau nggak mau pemain yang baru dibeli debut kan. Iya, Nah, benar benar. Ngegolin pula lagi. golin pula. Ya itu kalau nggak gol sih agak gila ya, karena bola di depan nggak ada back masih nggak gol itu masa ya Vlahovic nggak bisa golin juga, kalau begitu kan juga agak aneh ya. Enggak, tapi kalau Tami Vlahovic nggak belum bisa. tentu. Tami nggak bisa. Tapi nggak bisa. Tami yang nggak bisa. Tami Abraham nggak bisa. Bang Bara juga nggak bisa. Bang Bara nggak Iya. bisa percaya sama gue. Bang Bara nggak bisa. Dia udah nggak awas dia matanya. Ya, cuman itu isi gol lah harusnya buat Iya Kolo benar. Muani. Tapi jangan langsung ke sana dulu Rang. Gue pengen ngebahas sedikit dulu. Gue introin dulu kayak pertandingannya ini berjalan dua-dua tim di babak pertama ya. Itu berjalan sangat luar biasa. Tensinya tinggi, permainannya cepat, grintanya dua-duanya itu nunjukin banget gitu kan. Passing-passingnya juga cukup tajam menurut gue dari kedua tim untuk berusaha keluar dari pressing karena dua-duanya ini menerapkan pressing yang cukup tinggi menurut gue. Setiap ada satu orang megang bola dideketin. Jadi itu pertandingan yang luar biasa seru. Bahkan istri gue juga karena dia kebangun tengah malam terus dia nonton. Dia bilang ini pertandingan seru dan berjalan cepat. 45 menit itu nggak berasa. Itu parah sih. Dan karena istri gue biasa nonton pertandingan Indonesia, pas dia nonton pertandingan ini dia kayak, oh ternyata level kita jauh ya dibanding sama ini. Sumpah dia ngomong gitu. Itu genuine dia yang ngomong gitu, bukan gue buat-buat beneran. Berarti istri Anda mulai mengkritik Patrick Kluivert. Enggak, belum, bukan maksudnya kayak oh ternyata level permainan seperti ini tuh ada loh di Eropa tuh mainnya kayak gini loh. Gue biasa nonton Indonesia yang mainnya begitu, ternyata masih jauh loh levelnya Iya, gitu loh. Tapi maksudnya sedikit maksudnya. bahas teknis ya. Memang kedua tim bermain cukup pressingnya cukup lumayan tinggi dan lumayan betul. keras lah gua akui. Tapi approach yang dipakai di kedua tim nih untuk masalah pressing agak berbeda. Napoli pakai teknik pressingnya untuk ngelakuin counter press, jadi dia pakai untuk quick break ke depan, sementara Juventus itu ngambil pressing untuk dapat progressive pass, jadi dia mainnya tuh justru menurut gue jauh lebih rapih di babak Juventus. pertama. Itu mesti diakui di babak pertama Juventus itu jauh lebih dominan, jauh lebih atraktif, passingnya juga menurut gue sangat sangat baik di babak pertama. Di sisi lain Napoli bermain lebih apa ya, lebih menunggu lah, nggak bermain lebih jauh ke depan. Ada beberapa peluang tapi kayaknya di babak pertama mungkin cuma 2 atau 3 peluang yang gue bisa bilang chances. Iya. Setuju. Tendangan jarak jauhnya Lobotka kan. Nah, ya udah itu aja. Tapi masalahnya kalau Juventus tuh terutama di areanya Kenan Yildiz, gue mesti akui ini Yildiz itu menakutkan banget di babak pertama. Gue ngambil statementnya sangat menakutkan di babak pertama. Dan Gatti jujur sih ngantongin Lukaku banget, betul. Tapi memang itu yang harga yang harus dibayar juga akhirnya di babak kedua dan sampai selesai, bahwa banyak posisi banyak ruang yang kosong ditinggalkan sama Gatti karena harus nge-cover
Lukaku yang coba lebih Iya. buka posisi. Nah itu babak kedua mulai kelihatan, gua mulai bingung sih sebenarnya di babak kedua tuh, jujur gue lumayan bingung sama approach yang mau dibawa sama Thiago Motta ini, karena berbeda banget secara permainan, secara apa ya, teman-teman bisa lihat statistiknya lah di babak kedua bahwa Juve itu Iya. bener-bener gak kebingungan mau menerapkan strategi apa gitu loh. Di Iya. sisi lain Napolinya jadi bertumbuh, jadi berkembang secara tim gitu, dan jauh lebih gerinta. Iya. Iya. Itu sih yang gue lihat di mata gue ya. Gue kemarin udah beberapa kali summary ya, itu yang gue lihat. Sisanya pemain Napoli yang semusim 2 musim lalu selalu gue hina-hina, Lu justru iya, lu utang bertumbuh. maaf. Lu utang maaf Iya, sama tentu. satu pemain yang ternyata pas ditonton sama istri gua dia malah ngefans sama tuh pemain. Katanya ini orang lari-larian mulu, umpannya juga bagus. Betul, Yang golnya betul. Anguissa. Crossingnya Siapa itu? Matteo Volley. Poli. Asli. Sumpah, ini kan yang banyak dipertanyakan juga kan, bahwa eranya Conte di Inter, Politano kan dibuang dari sistem kan. Iya. Politano ditransfer keluar ke Napoli. Tapi di era yang sekarang Napoli justru Politano bahkan gue bisa bilang jauh lebih impactful dibandingkan Kvaratskhelia secara teknikal. Ya buktinya dia lebih lebih memilih melepas Kvaratskhelia daripada mencadangkan Politano. Ya karena lebih mahal aja, itu mah udah Menurut level gua tinggi lah. berarti kan di event ya, misalkan kondisinya kemarin lagi ada Kvaratskhelia, ada David Neres, dia itu lebih baik mengorbankan David Neres di cadangan atau Kvaratskhelia di cadangan. Kalau misalkan lo lihat di pergantian pemain di Napoli di 20 Giornata ke belakang deh, yang diganti itu pasti Kvaratskhelia duluan, bukan Politano duluan, karena Iya. begitu. Nggak Ya punya gua nggak udel. tahu ya, menurut gua Heeh. impactnya dia di lapangan, gua sih udah sempat beberapa kali bahas di pembahasan kita sebelum-sebelumnya bahwa Politano ini kenapa agak susah digantikan, karena kemampuannya dia dalam track back ke belakang dan Iya, ngebantu iya. zona pertahanan yang ditinggalkan sama Di Lorenzo kalau lagi dia Overlapping, overlapping ke betul. depan. Nah itu salah satu contohnya adalah pada saat Politano nekel kakinya Kolomuani, abis hore-hore, abis itu Iya, langsung tepar dan tepar. diganti. Iya, Ya itu di babak kedua ya, itu iya. lah menurut yang jadi salah satu hal yang mungkin dilihat sama Conte, dan belum ada pemain yang bisa dapat posisi itu selain Politano Ya, sih. tapi sebelumnya itu kan agak lompat nih diskusinya. Gue pengen langsung di babak pertama dulu Boleh. dan gue minta kepada teman-teman juga opininya. Gol pertamanya Juventus itu berasal dari kakinya Kolomuani. Betul. Di mana itu sebenarnya kayak gue pikir offside, tapi ternyata nggak offside gara-gara Juan Jesus J-nya jogging. J-nya jogging sama Iya. jagain Kenan Yildiz. Jadi Kenan Yildiz kan dia apa namanya agak stripping ke luar kan ya. Terus Iya. memang Juan Jesus tuh emang lagi cover dia. Iya. Bolanya ya Dia entah jogging sih, salah ya benar. satu kesalahannya Anguissa juga itu karena dia antisipasinya salah, terus kan habis itu di press, kalau nggak di press sama Cop Miners atau siapa gue lupa. Habis itu bolanya lompat ke Kolomuani yang Ya. itu semua nggak ada yang expect lah. Even Juan Jesus pun juga nggak expect. Iya, dia ya juga agak bukannya ada penyesalannya dia iya, itu di situ. pasti habis itu ya udah gol. Ini kan persis sama kayak golnya kemarin kalau di Milan itu si siapa ya yang si Chukwueze kan? ada si gue lupa tuh Ya, BP pokoknya Parma yang jogging dia juga. jogging karena nge-track satu pemain di atas kalau nggak salah. Iya, Sampai keluar, iya. Jadi kan? makanya dia jogging kayak karena emang dianya juga lagi weak side juga. Iya, betul. Nah itu persis, makanya gue nonton kurang lebih sama lah. Nah itu yang kejadian gol pertama. Ya udah. Oke, gue minta opini kepada teman-teman juga. Ini kan sebenarnya Juve di babak pertama itu ada kesempatan emas, salah satunya dari Kenan Yildiz di mana ada umpan Cup Manners yang dia langsung nge-skip satu pemain, dapat itu di situ, itu kan deg-degan banget tuh. Dan itu luar biasa banget, itu Kenan Yildiz tenang banget, dia langsung nge-fake gitu, nge-fake tendangannya kotak X kalau di PS ya kan. Betul. Habis itu dia sayangnya nggak lambung itu bolanya. Nah, mungkin gua nanya dulu ke Bang Bara dulu deh. Kalau menurut lu Juventus di skip. Oh, Gue gak nonton anjir. Tidur mulu. Emang tidur mulu. Aldi. Kalau lu gimana sih ngeliatnya kayak Juventus tuh apa yang udah bener belum sih gitu, maksudnya di babak pertama approach-nya Juve gitu sebenarnya untuk pertandingan ini? Iya bener lah, untuk menghadapi tim sekelas Napoli ya dia harus berani untuk pressing, dan kemarin juga pressingnya berbuah baik, salah satunya dari golnya itu kan, gol Kolomuani kan itu dari pressing dari depan kan, itu iya betul, itu berbuah juga. Dan ya kalau ngomentarin si Yildiz ya sayang banget itu, gue nggak tahu dia udah sering main di kanan atau belum ya, karena kan itu kemarin di kanan udah lumayan sering. Gue baru lihat historical starting line up, dia kayaknya mungkin dari 6-7 Giornata udah di posisi kanan. Dulu kan di kiri kan? Iya di kiri kan. Si Yildiz. Oh iya. Sekarang di kanan. Iya. Nah itu ya jadi karena dia weak footnya strong footnya di kanan ya, dia terpaksa untuk
cut in dan nendangnya kayak kiri kemarin kan. Oh, bener juga sih. Heeh. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan kemarin emang Nico Gonzalez sama Yildiz ya, gue lebih setuju kalau Nico Gonzalez di kanan sih kayak di Fiorentina gitu. Biar Oke. dua-duanya bisa cut inside dan nendang pakai strong footnya. Nah, tapi mungkin Mhm. memang pendekatannya si Thiago Motta pengen sebenarnya banyak crossing mungkin ya dengan menempatkan Yildiz dan Nico Gonzalez di sisi kiri kaki strong footnya masing-masing ya buat Iya. crossing ke Ah, Colomboani gitu. oke. Karena Tapi lebih masalahnya tinggi nggak kan ada, kalau mau nih. Heeh. tapi nggak ada crossing. Iya, tapi nggak ada. Nggak ada Gol Nggak crossing, nggak ada ada. crossing. Justru yang sering ngelakuin itu malah Napoli. Malah Napoli dari Politano ataupun si David Neres. Yes. Iya. Itu Iya, makanya iya. gue agak membingungkan juga biarpun tapi ya gue ngelihat Yildiz di sana gue malah di kepala gue tuh ya mungkin karena Oliveira cedera kan akhirnya main kan Spinazzola kan. Iya. Oliveira cedera sebulan Oh, mungkin dieksploitasi ya. mungkin di kepala gue Mhm. ternyata memang pas gue setelah nonton baru gue lihat historinya Yildiz tuh di kanan terus atau enggak ternyata udah 6-7 Jonata tuh emang di kanan terus. Iya, Gua, iya. makanya gue mungkin ini memang penerapan yang udah Iya, bisa dan dilakuin aja sih sebenarnya. Nah, lanjut. iya, Lah. dan mungkin ya Dan? Cobb Mainers juga kemarin juga punya banyak peluang sebenarnya ya. Cuman ya lagi-lagi finishingnya Iya. ada yang Tendangan- tendang kemana lah tendangan itu, Jumpa tendang ke fans. Tenang, atas. Mbak fans. Sumpah Koopmeiners tuh jelek banget. Iya, dia kayak nggak ada. Gue belum melihat Cup Miners ini seperti Cup Miners di Atalanta, di mana dia kayak free roam ya dan ada di posisinya attacking midfielder. Di Juventus dia jadi central midfielder yang lebih ngatur. Iya. Jadinya dia agak, menurut gue juga itu kenapa dia tendangan jumpa fans kayak gitu, karena itu mungkin kalau di opini gue adalah dia agak kagok juga tuh di situ gitu. Jadi pengambilan keputusannya dia ada banyak di kepalanya antara dia harus ngatur passing lagi atau ya udah konyong aja dulu trial. Jadi itu sih karena posisinya dia juga menurut gue yang kurang baik. Nah, Ya, abis dari terus gol terakhir pertama mungkin Kolomuani di enggak, babak ya terakhir mungkin ya itu eh si ya penaltinya yang untuk McTominay ya itu keputusan yang bodoh aja sih dari Locatelli. Udah tahu dalam kotak penalti maksudnya ya itu juga Tomine juga belum belum dapat bola dengan yang nyaman banget gitu, dia ngapain sliding dengan sampai Nyaman untuk dia. ya jadi ya ngapain ngapain gitu. dia langsung betul Terlanjur. ya kan. Nah, tapi terlepas dari kesalahan yang dilakukan Locatelli, jeleknya pengambilan keputusan yang dilakukan Locatelli, menurut gue sebenarnya setelah gol pertama Kolomuani, Juventus ini agak aneh juga menurut gua. Karena jadi dia kayak kebiasaan nih abis dapat satu gol intensitasnya langsung turun gitu. Sementara Napoli, buset itu semua pemainnya Iya. kagak ada yang berhenti lari. Politano track back, Even Anguissa udah McTominay ngap-ngapan, McTominay udah babak mencatatkan kedua agak rekor baru di Napoli dengan apa tuh? area coverage paling banyak, dia itu 12,7 kilo di satu pertandingan kemarin. Padahal di pertandingan itu menurut gue dia kayak nggak terlalu kelihatan loh. Itu Kim yang membedakan kita nonton di TV sama di lapangan kan. Oh, ya betul. Itu yang kita lihat, makanya gue bilang itu dia itu memang udah shadow midfielder gue ngomongnya, karena gue juga nggak tahu pergerakan dia tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba kalau di area kiri itu tiba-tiba Neres coba masuk ke dia tarik ke belakang, tiba-tiba ada McTominay di situ, di belakang tiba-tiba ada McTominay. Nah, gue nggak tahu pergerakan tanpa bolanya, memang McTominay ini mesti diakui punya kualitas yang gila sih. Mungkin deep side dari episode yang kita ngebahas tentang kenapa McTominay juga. Tapi menurut gue di pertandingan ini jujur sih gue ya babak pertama kita sama-sama agree lah, McTominay gue juga nggak ngelihat sama sekali. Nggak kelihatan di TV. Bola juga jarang. Betul. Intercept juga sekalinya intercept pelanggaran gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah, di sisi ini menurut gue pembelian yang cukup baik lah dibandingkan harus kemarin ngambil Brescian ini. Kayaknya gue lebih bersyukur McTominay yang diambil ya gitu. Iya, tapi kalau kemarin kita di grup Pinball Community, gue ada diskusi sama gue lupa namanya Bang Ben di username-nya itu, beliau bilang bahwa ini kayaknya emang mentalnya Allegri masih kebawa nih. Jadi habis dapat satu gol langsung ya udah intensitasnya agak turun. Ya, tapi rapihnya kan beda. Tapi menurut gua kenapa juga Juventus juga sulit ketika dia dapat satu gol untuk nambah gol lagi, karena Napolinya itu luar biasa banget. Itu bikin passingnya Juve itu nggak nyaman banget emang semua. Gitu.
kan komentatornya sampai ngomong kan semua second ball di babak kedua itu Napoli yang dapat. Iya, 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 Itu iya. membuktikan bahwa sebegitu mereka ngejar untuk, dan even setelah gol, gua kira ya setelah gol Anguissa udah berhenti di situ. Mm-mm. Ternyata tetap dikejar Tetap terus-terusan ya gitu. untuk menang, untuk menang. Karena Mereka bermain untuk menang karena gitu, dia Napoli luar biasa. tiba-tiba tendangannya menurun terus-menerus gitu, bukan Iya, mungkin 15 menit awal, 30. Kan kalau kayak di Juve di babak pertama, 15 menit awal kan benar-benar intensitasnya tinggi. tinggi. Setelah itu masuk ke menit sampai menit 30 tuh mulai menurun kan. Iya, 30 diturunin lah 30 mungkin. menit, 31 ke 45 itu naik lagi. Iya, Nah, di kondisi di babak kedua itu nggak kayak gitu. Itu betul. benar-benar turun. Kayak turun. Aneh sih itu, sumpah. Jadi degradasi intensitas pressingnya gitu. Terus ya udah dimanfaatin sama Politano di situ. Akhirnya gol Anguissa. Abis itu juga McTominay, golnya Lukaku. Abis itu Giovanni Simeone masuk. Dia juga ngejar bola sampai nyundul pakai muka ya kan, pakai Iya. kepala itu bola biar jangan kelepas. Politano hilang bola di track back ke belakang. Iya, betul. Nah itu yang gua lihat yang membedakan hasil akhir dari pertandingan Dan ini. chancesnya Ngonge terakhir yang sayangnya tidak bisa Iya, padahal itu dieksekusi. pemain kesayangan saya udah bilang Ngonge golin nih Kong. Padahal dia punya kesempatan mau golin kan di menit Iya, 93 betul sih. itu. Ya, pokoknya udah terakhir-terakhir Ah, banget lah. sayang sekali. Dan menurut Itulah. gua untuk menggambarkan Napoli di musim ini, Marco-nya EFTV, Marco dia kan EFTV. sekarang join di CBS juga tuh, Iya, iya. sebagai komentator juga. Dia ngasih videonya Giovanni Simeone di pertandingan kemarin yang Iya, bola di bawah. iya. Kalau lo pengen tahu Napoli-nya Conte di musim ini, lo lihat ini ada satu pemain cadangan yang jarang dapat menit bermain, masuk menit 80 akhir sekian, terus tiba-tiba bisa lari coverage semua lapangan sampai akhir, sampai palanya mau ditendang sama kaki orang tetap mau berusaha sampai mati. Ya ini definisi warrior lah, definisi pejuang sesungguhnya. Itu gua sih setuju sih. Gila sih, memang pertandingan kemarin gua itu adrenalin gua baru bisa, kan kelar 1:30 ya. Iya, 1:30. Gua baru bisa tidur jam 3-an karena itu adrenalinnya masih berasa banget. Itu bener-bener gila sih pertandingan kemarin. Beda kalau fans yang nonton ya. Kalau saya habis itu ngantuk tidur. Kalau fans gitu, kayak kayak kemarin Milan Como Atalanta sama Milan Parma, kelar nonton ditinggal mah bisa gitu. Yang ini nggak bisa gitu, masih deg-degannya masih ke bawah gitu. Benar. Dan itu mungkin itulah pembahasan kita ya teman-teman ya buat Napoli dan Juventus. Betul. Dan sedikit informasi, Rangga tidur sambil senyum-senyum kata bininya. Karena gitu. apa? Mau tahu? Karena apa? 10 pertandingan terakhir Napoli Juve, Napoli menang 6 kali, Juve menang 2 kali, seri 2 kali. Jadi nggak pernah dari menang 10 sama pertandingan. sekali. Dari 2 kali ya? 10 pertandingan 2 kali Dua kali ya? di 10 pertandingan home away ya. Iya, Tapi iya. berarti kalau dominating Napoli ya, Dan dominating luar biasa. 20 pertandingan terakhir Napoli lawan Juve, 6-6-nya menang. Sudah 5 Enam. tahun berarti. Sudah 5 tahun Napoli Gila, di kandang iya, tak dikalahkan. benar. Even dengan pelatih macam Rudi Garcia. Iya, Walter bener. Mazzarri. Walter Mazzarri. Iya, betul. wah. Dengan pelatih-pelatih ampas gitu kita bisa. Gennaro Gattuso bisa juga. Oh iya bener aja. Itu. Ternyata emang jiwa Napoletanonya ini ketika bertemu lawan Juve tuh emang udah Iya, ini. makanya gue di grup gue juga Spirit say sorry lah kalau iya. omongan gue, karena buat gue ini masih jadi mimpi gitu, mimpi bahwa Iya. semua Berangkat pesta dari situ ya. betul, semua pesta poli pasti setuju kemenangan lawan Juve itu buat mereka itu sama aja buat Scudetto gitu, sama aja Scudetto buat mereka. Iya. Karena itu hal yang diimpikan zaman dulu tapi nggak pernah kesampaian gitu, makanya itu kemenangan kecil yang dirayakan besar-besaran sih. Memang kemenangan lawan Juve itu selalu seperti itu. Iya. Oke, itu teman-teman kalau Kong, ya. lobang mic lu kayak di atas dah. Lu jangan nyamping begitu, nggak begitu dong. Yang atas sorry. sininya nih, atas Gini. sini. Nah itu baru jelas. Gak di depan, di sini. Di sini, Mas. Nah, ya itu kegedean jadi clipping kan. Maksudnya lu ngomongnya deketan. Iya, udah. Mikir kedeketan mulut gua nggak kelihatan. Iya, benar. Mau gimmick gimana? Iya, sabar dulu. Ini saya jadi soundman-nya agak susah nih ngatur. Oke, kawan-kawan, ngomongin soal comeback tadi Napoli udah comeback, kita langsung bahas aja tim yang comeback juga karena dari tadi Bang Bara nggak banyak ngomong karena dia kagak nonton ya. Kacau banget. Kita langsung pindahin aja nih, geser ke pertandingan antara Milan lawan Parma di mana dia nonton. Dan gara-gara dia nonton, dia jadi terlambat datang ke lapangan waktu main bola sama saya kemarin. Nah, langsung aja Bang, kenapa itu Theo sama Leao diganti? Habis itu kenapa Calabria sama Conceição berantem? Coba lu. Silakan. Coba. Fans Milanisti, silakan coba berikan komentar ini. Saya taruh mic saya nih. Ya itu memang Theo sama Leo mainnya jelek lah, udah jelas dia
penyakitnya Leao masih belum konsisten. Nah, terus tapi yang paling parah sih ya keseimbangan timnya lagi-lagi. Ini klasik lah, klasiknya Milan terutama di bawah Conceição ya, di mana pemain tuh kayak nggak aware siapa yang harus nyerang atau komunikasi gantiannya tuh gimana. Karena kan kita tahu Pavlovic tipenya maju, tapi Gabia kan juga gitu. Kalau kalau misalnya dulu Tomori atau Gabia kan pasti Gabia maju, Tomorinya di belakang. Nah ini dua-duanya bisa maju. Terus ya Theo ya menjadi Theo lah yang defense-nya juga jelek. Dan gua nggak tahu kenapa musim ini tuh main di San Siro Milan sering banget tuh kesusahan gitu kan. Dan ketika melawan Parma terjadi lagi keseimbangan tim terganggu. Ketika Parmanya pun defense, Milan juga sulit buat memecah kebuntuan ataupun mencari celah kayak gitu kan. Nah, cuma emang Conceição syukurnya tidak seperti Pioli yang suka lambat sekali buat kontra taktik ya. Jadi begitu Leo jelek, Theo langsung diganti. Tapi Milan hoki sih. Apalagi Chukwueze lu lihat sendiri golnya nabrak bola kan. Anjir banget itu. Sebenarnya juga mungkin kalau to be fair partai seri lah. Milan bisa syukur-syukur bisa seri. Malah ternyata Iya. bisa menang. Dan Bisa menang. Pavlovic kayaknya membuktikan banget kalau dia memang masih fighting banget buat mendapatkan satu spot di Di belakang. CB ya. Mhm. Betul. Dan ya gue rasa memang dia lebih baik dibanding Tomori sih tetap. Jadi antara kalau Thiaw cedera ya harusnya sih memang Pavlovic yang ada di situ dibanding Tomori. Cuma yang kemarin gue pengen garis bawahi ya lagi-lagi Conceição bisa memacu Milan bisa bermain sampai menit 96 masih bisa nge-push kemenangan ini kan. Akhirnya bisa membalikan keadaan, comeback lagi dan dia juga sama kayak gue bilang kan nggak bagus lah comeback gini terus dia nggak suka juga kan. Betul, Kayak betul. gitu ya syukur-syukur lah kemarin akhirnya bisa menang. Cuma siapa yang bisa nebak 3-2 gitu kan kecuali Hmm. orang kayak gue gitu kan anjay banget kan. Asik banget, asik banget Yang beliau. paling Iya, asik, asik yang banget paling beliau. nebak. Padahal dia udah deg-degan itu Asli. di lapangan kan, itu kan Deg-degan. udah menit akhir di lapangan. Gue bilang, Iya. Bang, insya Allah nih Bang, Bismillah, gol nih kagak ini kayaknya seri dah aja. Terus pas gol, wih bener kan, kata gue, pas kan 3-2 kan, Iya, sesuai iya, prediksi gue. iya. Apaan orang dia juga Iya udah, dong. orang dia juga udah pesimis tadi ya partai seri. Kok gitu? Tapi 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 kalau dari yang gue baca Bang, ternyata Conceição itu ngeganti Rafael Leao itu karena emang taktikal karena bakalan bakalan disimpan untuk lawan apa di UCL. UCL. Dinamo Zagreb. Iya Dinamo Zagreb. Abis itu kalau Theo itu emang beberapa kali dia itu underperform karena secara defense itu juga berantakan jadi tembus. Secara ofensif Theo juga kurang gitu. Begitupun dengan Calabria. Ternyata ketika eh, Emerson Royal ini cedera, habis itu Calabria yang main, ternyata emang Calabria ini juga agak gimana ya? Entahlah udah Jadi kan habis atau udah nggak fokus atau gimana. Kalau pendapat lu gimana deh? Kalau Theo mungkin kita bisa lihat sendiri. Tapi kalau Calabria ya kemarin, penilaian lu ya terhadap faktor Calabria gimana kemarin? faktor non teknisnya kan pasti ban kapten dicopot kan. Itu ngaruh Hmm. banget. Dia jadi kayak agak-agak rebel gitu kan gara-gara ban kapten. Terus kedua itu kan kemarin sebenarnya dipicu ributnya mereka berdua kan gara-gara Calabria nonton konser kan tuh. Iya, Laza Satu itu satu satu ya. hari satu hari Ah. sebelumnya iya Laza siapa lagi Laza. Mungkin kayak Artis di rapper Indonesia ini rapper Itali dia bang. sekelas Reza Arab kali ya. Waduh, nggak Waduh, tahu nggak lah. Waduh, tahu baru lah. tahu. Yang Wah, lag, kelas yang lag mungkin kali. dia nonton terus nggak suka tuh kan konser ada terlalu mepet. Mungkin kalau misalnya masih beda-beda 3 hari masih oke lah. Iya, Kayak gitu iya, sih iya. kalau kemarin mereka ada friksinya sih gue dengar sih karena hal itu. Untungnya ya ditengahi oleh Ibra. Karena mau nggak mau nih RB lawan Zagreb gue nggak tahu si Walker udah bisa main Walker. atau belum ya. Harusnya udah sih izinnya harusnya udah keluar atau paling nggak minimal kan pas derby kan si Walker itu bisa main Iya, wah, kayak gitu. kenceng tuh. Ya ugly win lah hoki-hokian kemarin Milan bisa menang. Iya, tapi ya ini juga pertandingan yang gue lihat mirip sama kayak gue nonton Napoli Juve bahwa entah kenapa Parma tuh gue nonton dari menit ya mungkin babak kedua kali ya. Di 10 menit akhir 15 menit akhir tuh intensitasnya abis yang gol offset Pavlovic itu entah kenapa itu back pada kayak orang bingung semua. Iya, iya. Akhirnya gol Rangers juga Reinders jadi itu sumpah adalah kocar-kacir gol back yang gue belakang juga kan. kok bingung
kok bisa tiba-tiba bolanya true pass-nya positioning oke, one thing lah ya, Iya, Rangers bagus, Renders tapi bagus. kok bisa telat antisipasinya tuh selambat itu loh. Kan ada pemain tuh yang baru baru sadar bahwa true pass-nya lewat. Terus dia, Hmm. dia jalan ya mungkin karena udah terlalu terlambat untuk reaksi kali ya. Ya udah jogging aja gitu dan pemain sisanya nggak bisa nge-cover dengan baik. Begitupun juga golnya Chukwueze yang gua merasa itu lumayan ruwet juga itu di kotak penalti kan, dan Suzuki udah kayak ini Onana gue lihat dia tepis Udah dulu bolanya, kepleset jangan ya. gini dulu, Iya. jangan gini dulu, bolanya dulu lo tepis baru gini. Maksud gue lu fokus nyelamatin gawang dulu. Ya itu sih menurut gue konsentrasi di Parma 10 menit terakhir sangat buruk sekali. Ini gue juga ngingetin kemarin Napoli Parma juga kan kurang lebih begini juga kan. Napoli yang Parma yang bermain dengan 10 pemain tapi konsentrasi biarpun ngegrendel di belakang tapi konsentrasinya jelek banget. Ya itu sih Iya. dihukum akhirnya lah Parma Iya. ini. Dan posisi berapa ya sekarang Parma ya? Udah masuk ke zona Parma degradasi kali sekarang dia. Parma itu sekarang posisi 16. Oh 16 cuma beda 1 poin sama malah poinnya sama dengan Lecce dan beda 4 poin sama Venezia ya. Jadi sama-sama 20 sama Lecce kan. Iya, benar. Ya itu Dan sih ya kalau penurunan banget. kalau gue lihat Milan juga harus segera berbenah karena ini dengan ada friksi-friksi kayak gini ini nggak baik juga buat pertandingan lawan Inter terutama kalau Betul. menurut gue. Tapi Mungkin lawan Inter menang sih harusnya. lawan itu gue Hmm. jadi agak pesimis, tapi itu akan jadi pembahasan lain hari teman-teman ya. Kalau untuk Hmm. yang derby eh fokus ke Dinamo Zagreb dulu. Ya ini harus segera di resolve Iya. konfliknya. Kalau dari statementnya Ibra itu udah resolve Udah. katanya. Cuman Even Calabria juga gua ngomong nggak udah gua nggak udah percaya selesai kok. sih. Udah Iya, selesai. Dia langsung ngomong ke media, ya biasalah tensi lagi tinggi iya apa. mungkin ya, iya betul Mungkin betul. belum sempat turun tensinya kelar pertandingan. Dia Iya bilang jadi ya ya kita udah ngetawain hal ini, cuman ya ya menurut gua agak silly aja sih di lapangan karena kan betul. Jadi ditonton publik iya, Rang itu. even sampai pemain Parmanya tahu nggak sih yang lagi duduk di bawah Iya kan kayak ribut itu eh langsung berdiri, ada apa ya, ada apa? ada Ada apa ya, apaan ya? ada Ada apa apaan ya. ya? Gitu Jadi kalah bener. sampai lupa dia nonton Iya kayak orang-orang ada ribut. orang ribut ini. Iya. Itu sih kalau menurut gua Milan harus segera berbenah. Semoga apa yang disampaikan di media juga emang itu apa adanya kayak gitu karena ini harus natap ke depan juga. Tapi Iya. gua suka karakter Conceição di situ. Conceição menunjukkan bahwa dia adalah pelatih yang eh apa tuh namanya tidak berkompromi juga Iya, gitu ya. Jadi dia betul. juga berani ngambil resiko untuk dia tegur anak-anak asuhnya dengan keras Betul. dan dia tunjukin who's the boss dan menurut gue ini mentality yang dibutuhin Menurut sama gue itu yang penting Milan. sih. Betul, Itu betul. yang penting. Oke, sebelum kita masuk ke tetangganya Milan yang satunya, ini gue mau membahas juga Roma. Pertandingan Roma lawan Udinese ini sesuai dengan prediksi beberapa kawan-kawan di sini. Kalau gue kan ngelihatnya ini seri gitu ya. Cuman ternyata Roma bisa menang dan omongan setengah bercanda gue tentang Dovbyk golin dari penalti ini Dobik beneran penalti. kejadian. Iya. Iya, Dovbyk penalti ini Dua-dua kejadian Bang penalti Bara. lagi. Dua-duanya. Dua-duanya penalti, yang satu golnya si siapa Pellegrini ya dari Pellegrini. penalti. Habis itu Dovbyk dapat gol dari penalti. Nah, kalau untuk taktik seperti yang gue sampaikan di episode preview teman-teman, emang gak ada yang beda. Jadi emang dari sisi Roma berusaha main di half space-nya gitu untuk serangannya dari situ. Dari Baldanzi di situ dimainin Baldanzi. Habis itu satu lagi si Pellegrini nopang si Dovbyk. Kalau gue lihat permainannya kayak gitu. Nah, Udinese seperti apa yang lagi dilawan sama Roma, bener kan? Nah, yang gue sampaikan kemarin. Nah, ternyata bener aja. Di sini Udinese yang dilawan itu Udinese yang lagi mencari kemenangan ternyata Iya, di depan betul. publiknya sendiri. Dan gue ngelihat di sini tekanan-tekanan yang diberikan oleh Udinese itu membuat Roma juga kocar-kacir, lini belakang kerja keras. Cuman gue mau memberikan apa tuh namanya kredit kepada pemain barunya tuh yang dari Prancis, gue lupa Dench namanya kalau nggak salah, si Dench itu dia main cukup baik di pertandingan kemarin lawan Dia Udinese. bukannya Belanda ya, dia Prancis emang ya. Prancis. Hmm. Mungkin gue bisa salah teman-teman, nanti dikoreksi aja. Tapi dia pemain barunya lah si Dench itu, gue lupa dari Deveni mana. Range. Iya, Deveni Devni Range kalau Range nggak ya, salah si deh. Range itu. Ya Nah, gua nggak tahu bahasa Belanda nyebutnya gimana atau ya. bahasa Prancis itu kayaknya, gue lupa dari mana. Tapi dia main Enggak, cukup dia Belanda baik. deh. Belanda ya, Belanda. thank you. Dia main cukup baik. Tapi di sini juga yang gak kalah bermain cukup baik adalah Lorenzo Luca. Gue ngelihat di sini Lorenzo Luca itu diincer Roma kalau nggak salah. Iya, Akhirnya sudah ada langsung. rumor diincer Roma. Ranieri udah bilang. Nah, dan gua ngelihat emang Lorenzo Luca ini adalah tipikal striker yang memang murni striker gitu. Dia ada mentality strikernya, kepalanya itu emang striker. Itu kelihatan dari cara dia ngegolin kemarin dari dari umpan silang dari tendangan bebas. Dia dapat kontrol sekali langsung hajar itu
Betul. Itu kalau bisa main di Indonesia aja sih. Itu butuh striker kayak gitu Iya, Indonesia, sulit sumpah deh. cuman masalahnya. Nah, terus abis itu ya serangan-serangan dari half space Roma itu di babak kedua itu berakhir baik, bisa dimanfaatkan sama El Shaarawy. Gua cukup respect sama El Shaarawy yang di usianya yang sudah lebih dari 30 ternyata masih bermain grinta luar biasa. Dia ngejar bola tanpa lelah dan akhirnya bisa dapat penalti itu. Ya walaupun gua ngeliat sih emang awalnya gua ngeliat agak-agak aneh ini kayaknya bola deh, tapi ternyata emang kena kakinya dan El Shaarawy cukup pinter untuk tetap aja terusin gitu di situ. Dan Dovbyk bisa eksekusi penalti ini dengan baik. Jadi dari 3 pertandingan katanya 3 gol. 3 pertandingan itu berturut-turut Dovbyk golin. Walaupun dari penalti ya semoga ini juga bisa tetap ngejaga kepercayaan diri seorang striker ya itu Iya. untuk dapat gol kayak gini. Roma pelan-pelan merangkak naik ada di posisi 9 sekarang. Gua ngelihat sih fokus ke Europa League. Roma masih ada kompetisi-kompetisi yang bisa dijalankan dan kalau misalnya memang ternyata Dovbyk ke depannya itu masih mandek, ya mungkin Lorenzo Luka ya Bisa yang menjadi tadi dirumorkan jawaban. bisa jadi jawaban gitu dan gua rasa akan langsung nyetel sih Lorenzo Luka di Roma karena Dan tidak perlu iya. adaptasi di Serie A gitu Dan kan. sumpah serapah saya masih sama ya bahwa selama Baldanzi tidak jadi starter tidak akan menang, terbukti Tapi ketika jadi terbukti betul starter jadi starter menang jadi ya, ya menang mungkin betul karena betul memang betul. Ya rotasi kan walaupun kelihatan itu iya rotasi banget secara rotasi teknikalnya. benar-benar Dybala Iya. disimpan. Dan Lorenzo Luka udah 2 digit di musim ini untuk bermain di tim yang sangat bermain defensif, dapat 2 digit itu suatu hal Iya yang iya iya. susah ya. Iya Jadi iya iya menurut iya gue betul betul. layak diapresiasi ya. Kita lihat aja kira-kira nanti di Piala Dunia atau Euro dapat spot untuk posisi Iya. striker atau enggak. Kita lihat aja apakah sumpah serapah Bang Bara yang bilang bahwa Lorenzo Luka kalau tetap di Udinese nggak kemana-mana, apakah terbukti Wis, atau enggak gitu kan? wis. Gua rasa akan cepat Madrid, anak ini dibeli sama tim gede bang. Madrid Mungkin bang, Madrid. dalam satu atau 2 musim ini Iya, dia pasti daripada akan lu mau dibeli tim. nyicil Jimenez 20 juta dicicil, mending Lorenzo Luka Iya, lebih on budget. iya benar sih, benar sih, Iya. benar sih, benar Terus sih. juga sempat ada isunya soalnya Lorenzo Luka Milan Mau juga ke Milan. nggak ada kabar Dan lagi. gua pribadi suka dengan tipikal striker seperti Lorenzo Luka Gua ini. tontonin langsung. Asli, Gua asli. tontonin. Dan selanjutnya kita move on dari pertandingan Udinese Roma, kita pindah ke Lecce lawan Inter. Di sini Pertandingan gua sesuai prediksi gue juga. pertandingan sesuai 0-4 prediksi. gue bilang 0-4. Lu bilang 0-4 ya? 0-4. Luar biasa bisa menebak. Di sini gua langsung minta aja pendapat Aldi yang belum banyak bicara juga dari tadi. Ini gua nonton kalau nggak salah di babak kedua itu babak pertama udah 2-0 si Internya. Ternyata di babak kedua Mehdi Taremi golin dari penalti. Dia seneng banget tuh. Itu kalau nggak salah gol pertama di Serie A ya? Di Serie A. Di Dia Serie A udah gol pertama 1 di gol Serie di UCL penalti, terus yang di Supercopa sama di Serie A baru 1. A. Jadi udah Baru 3 satu. gol doang. Iya, iya. Nah, tapi kalau gua ngelihat itu Lautaro Martinez di sini kelihatan ketajamannya tuh masih ada emang Bapak satu ini ya. Dan ya coba lu yang berikan penilaian lah Al. Gimana? Fratesi di situ apakah bermain cukup baik menggantikan Hakan? Silakan, silakan, silakan. Iya, iya. Iya, sebenarnya ini kan full rotasi juga lah ya. Lini tengahnya tuh Zielinski yang ditaruh di tempat Hakan, terus Fratesi sama Mkhitaryan yang mendampinginya gitu. Terus untuk sisi kirinya juga Di Marco nggak main dari awal, bahkan nggak main sama sekali karena udah Augusto main udah pas sudah menang diganti sama si Buchanan kan. Nah, Iya, ya yang bukan main. gue lihat di sini sih rotasinya berjalan dengan baik dan akhirnya Lautaro Martinez memperpanjang rekor baiknya di Januari ya karena kemarin di akhir 2024 kan sempat mandek golnya dan akhirnya di Januari ini dia udah mungkin dengan goals yang baru maksudnya dengan ya udah mulai dari nol lagi gitu tahun ini dan so far so good. Golnya kemarin juga keren dengan kaki kiri dan ya bolanya sangat sulit untuk dijangkau lah itu bola-bola kayak gitu. Dan yang gue seneng juga Thuram di sini eh ya seperti jadi fasilitator nih. Maksudnya ya di awal-awal musim kan dia jadi goal getternya. Nah sekarang di pertandingan kemarin gue lihat jadi banyak yang jadi fasilitator. Yang gol Fratesi itu keren banget sih Thuram gocekannya itu mengingatkan ya mungkin Interesti Lawas sama Ronaldo kan ada sempet yang lawan apa gitu Ronaldo hampir sama hampir mirip gerakannya gocekannya tuh. Dan di sini Fratesi ya seperti yang waktu itu lu bilang ya cari ruang dan ini terbukti dia emang Iya. bagusnya dicari Benar, ruang itu benar. dan Gua tinggal tap ngeliat. in kemarin
bahkan harusnya 2 gol kan, sama Betul. dari assist Thuram juga tapi dia anulir. Nah itu kocak tuh yang kemarin tuh, dalam jeda waktu nggak nyampe 2 menit deh kalau nggak salah, itu 2 gol Inter dianulir karena offside. Yang pertama si Carlos Augusto, yang kedua si Fratesi itu kan. Tapi ya dengan formasi kayak gini sih Fratesi gue lihat lebih banyak punya ruang gitu. Apakah si Lecce-nya juga yang terlalu high line defensifnya kemarin sehingga bisa kejadian seperti itu, ada banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh Fratesi, atau memang ya lini tengah Inter ya komposisi seperti ini jadi mendukung Fratesi untuk agak maju ke depan gitu. Sedangkan Zielinski-nya yang lebih agak ngalah jadinya untuk lebih dari belakang. Dan dia kan tahu sendiri Dumfries akhir lagi-lagi golin lagi. Gue juga agak kaget Parah, ya. Dumfries Dumfries jago makan apa sih anjir, itu orang jago gila. Dumfries Jadi sumpah dah itu jago. lagi Dan kesurupan kemarin apa kali. golnya keren. Pakai kaki kiri lagi kemarin golnya. Kapan Dia lagi Dumfries? menjelma jadi Arjen Robben nih. Iya Asli. ya, gue juga kaget gitu bisa golin pakai kiri dan lumayan ke pojok kanan gawang kiper kan. Ya ya gue berharap aja tren positifnya Dumfries terus berlangsung, apalagi ya akhir minggu ini bakal ketemu si Theo kan, musuh bebuyutan dia. Iya benar. Gua rasa bakal ada berantem-berantem ini sama Theo nih di Iya iya. pertandingan derby besok nih, yakin gua. Terus tapi untuk pertandingan kemarin sebenarnya Lecce juga punya banyak peluang, bahkan jumlah shootnya Lecce itu lebih banyak. Tapi ya Lecce dapat bola sedikit ada ruang kebuka langsung nembak aja dia emang. Jadi memang kalau nggak salah salah satu ya dia masuk 10 besar lah, tim dengan jumlah shoot terbanyak gitu di Serie A musim ini, despite posisinya kurang bagus kan. Tapi emang tim ini ya sering bikin chance yang memang bukan clear chance gitu loh. Jadi udahlah dia ada sedikit ruang nembak dari jarak jauh tembak gitu. Kristovic juga kemarin punya peluang emas, untungnya si Sommer masih Sommer masih bagus. ya Masih bagus lah. Kemarin ya. kalau nggak salah ada 4 save ya dari. Iya 4 save bener. Iya pokoknya ada 4 on target, 4-4-nya di save Sommer gitu. Dan yang menarik di pertandingan ini Inter nggak dapat satu kali corner pun. Biasanya tuh dalam satu pertandingan Inter punya banyak corner. Dan ini membuktikan kalau ya pertandingan kemarin Inter lagi efektif mainnya. Eh, Punya peluang langsung dijadiin gol. Iya, Bahkan gol. expected goalsnya cuma 2 doang sebenarnya. Tapi ya ini dengan bisa di double gol bisa double gitu. Walaupun satunya dari penalti gitu, penaltinya Militaremi. Tapi expected goal 2 tuh tinggi loh sebuah pertandingan. Iya, maksudnya 2 tapi jadi malah jadi 4 kan. Jadi Iya sih. hmm, Tapi gue mau ngasih kredit juga golnya Lautaro itu bagus loh. Itu insting banget itu Lautaro di situ. betul Kemarin. betul. Ya dia itu ya gol pertama dan gol kedua sebenarnya dari kesalahan si Lecce-nya juga kan. Yang Hmm. pertama dia salah ngoper tuh, siapa tuh gue nggak inget namanya, ya direbut Thuram. Yang kedua juga dari pressingnya Inter dan mereka membuat lini pertahanan mereka salah passing, bisa direbut Lautaro, dia dribble sendiri dan jarang-jarang juga pakai kaki kiri. Justru kalau pakai kanan kayaknya malah malah melebar deh. Jadi itu mungkin karena pakai kaki kiri jadi ya udahlah. Yang penting bolanya pas kena punggung kakinya jadi jadi gol gitu. Kalau untuk pertahanan sih ya so far so good. Kemarin akhirnya Bisek juga main lagi menggantikan Darmian kan, kemarin kan sempat cedera sampai late Januari dan ternyata ya udah bisa main. Tinggal nunggu ini nih Abah ACRB nih belum main-main. Dan Abah. dari kemarin sih udah ada di bench ya, gue lihat kayaknya ya kemarin nggak ada nih, tapi yang sebelumnya tuh udah sempat ada di bench gitu. Mhm. Ini gue kasihan aja sama The Vrij kak, Iya, karena ini di akhir Januari sampai Februari ini udah padat banget gitu. Besok lawan Monaco, besok lagi langsung derby gitu. The Vrij Ini agak kayak The Vrij butuh agak ACRB sih. ngap-ngapan, bener. The Vrij agak ngap-ngapan juga sih dia di pertandingan kemarin gue ngeliat kan. Lumayan apa ya? Lumayan jadi salah satu palang pintu utama dan kayaknya stamina juga nggak bohong di The Vrij udah bukan anak muda lagi jadi rasa-rasanya ngelihat Lecce yang mainnya juga lumayan apa ya? Gue bilangnya ngotot untuk nyoba shot gitu kan. Jadi kan The Vrij kayak punya tanggung jawab untuk ngecover itu juga gitu kan, Ya, untuk nahan itu ya. Itu di situ gua ngelihat eh ya butuh inilah butuh butuh partner untuk bisa dirotasi lah itu kayaknya. Kalau betul misalnya betul dia masih makanya. dipaksain terus habis juga ini abang-abangan satu ini juga lama-kelamaan. Iya, kalau mainnya cuma 1 minggu 1 kali masih aman. Cuman ini kan ada midweek gamenya kan, makanya Ya, benar. yang gua rasa emang perlu banget
dia main cuma 60 menit satu pertandingan atau gimana gitu. Iya, Gantian sama si Acerbi. udah gitu Bang Bara, lu tahu apa? Inter kagak beli siapa-siapa Nah, Januari, itu minjem dia. kagak, ini kagak, itu Makanya gue gak Allahu ngikutin, nggak Akbar. terlalu buka sosmed nih, kagak ada berita apa-apa ini di saat Milan datengin Kyle Walker, Napoli datengin ini itu, jadi kagak ada berita masuk. Enggak, emang belinya buat apa gitu. Ya, Tapi ya ini, back potensial kayak gitu atau apa kayak, atau gelandang penggantinya eh siapa? Aslani. Kalhanoglu kayak, atau gantinya Aslani, atau jual Aslani kayak gitu, nggak ada selama nggak nggak ada yang masuk, masalah dan yang keluar. kenapa harus menciptakan masalah baru? Buat gue sih, Benar. Ya, buat gue juga sih. tim Inter dengan segala kekurangan yang selalu disebutkan ya, tapi menurut gue nggak ada masalah yang perlu di solve juga di pertengahan musim ini. Napoli jelas back kiri lagi cedera, Oliveira butuh, makanya ada isu transfer Biragi. Back mau ngambil Pongracic karena si itu keluar kan, si Marapamarin dipinjemin ke Villarreal. Gelandang ya memang abis Poloronso cabut, makanya abis itu ngambil Billing Warnet kan, si Pilik dari Bournemouth. Iya. Kvaratskhelia keluar, makanya lagi cari isu pemain pengganti untuk Penggantinya. posisi. Walaupun Neres masih ada di situ. Iya, semua yang kecuali Roma ya, Roma kan transfernya selalu absurd ya dari dulu Iya, ya. iya, Gua iya, sih iya. nggak ngerti beli 10 pemain Januari Kan dijual kayak 6. Chelsea, gue bilang kayak Iya, Chelsea dia tapi di. kayak Chelsea tapi versi hemat dan gak jelas gitu. Iya, benar. Ya, itu menurut gue makanya kalau Inter menurut gue nggak ada hal yang layak dibutuhkan untuk, kecuali misalkan ada pemain yang cedera. Lapis larang itu Ya Kalau gua belum sih- kan baru kesempatannya Scudetto. sekarang. Iya, Kesempatannya tapi- sekarang tapi- ntar gak ada lagi. benar-benar kalau gue sih mikirnya memang kalau untuk urgency memang tidak terlalu urgent, tapi kalau gue sih ngeliatnya harusnya ada kayak pemain kayak Bisek lagi gitu loh, pemain yang Iya, datengin datengin untuk belajar dulu, baru musim depannya dia udah bisa lu gitu. harus beli, maksud gue lu beli insurance gitu loh, orang. Emang lu nggak pernah tahu transfer Januari itu harganya nggak masuk akal semua. Gara-gara Liga Inggris sih emang sih Semua kayaknya. transfer Januari itu nggak pernah masuk akal. Iya, benar. Garnacho minta 70 juta kan udah kayak orang gila. Dorgu minta 40 juta. Petek Dorgu yang diobok-obok sama Dumfries itu minta 40 juta, kan nggak make sense. Menurut gue transfer Januari dan kalau kita ngelihat habitnya Inter dengan transfer yang cukup hemat ya, menurut gue ya nggak masuk akal untuk Inter spending di Januari. Mending kalau gue jadi ownernya Inter ya mending gue orbitin pemain akademi, ya udah gitu Iya aja. sih, benar. Ya memang debatable lah. Tapi enggak, menurut gue harus tetap beli pemain tengah paling enggak, atau ya back lagi satu untuk insurance saja, untuk insurance kayak misalnya lu kayak bisa beli Kalulu, kayak Juve ngelakuin beli Kalulu, atau Kalulunya kan belinya di Juni. Atau kayak Juve bisa minjem Kolomuani gitu. Ya Nah, maksudnya ya lu kan di situ ada master negosiator di Inter, ada si siapa namanya? Marotta. Betul, Itu tapi maksud gua. Masa nggak bisa? pertanyaannya berarti kan nggak bisa lo ngambil dari tim sesama Serie A, berat. Kalaupun dapat sesama tim Serie A paling dapat pemainnya siapa? Iya. Ya contohnya Bukan dulu waktu zamannya ini minjem, karena waktu krisis back minjemnya Trent Sainsbury. Iya. Itu jadinya kayak gitu. Jadi masalah baru lagi ya. Itu jadinya pelapis 6, udah bukan pelapis 3, pelapis 2, pelapis 6. Dimainin kalau ada ya gempa bumi, pemain kita kejebak di dalam. Udah kita mainin aja. Ya at least you have the insurance, bro. Maksud gua itu poin-poin gue itu sebenarnya. Iya. Cuman kalau gue sih statement gue ini gue keluarkan karena gue tahu ownernya Inter kayak gimana, makanya jadi lebih masuk akal untuk tidak spending di Januari. Ya memang tidak akan bergerak kalau belum ada yang dijual gitu. Kayaknya kalau baru ada Frattesi yang dijual baru akan gerak sih kalau menurut gue sih. Betul, itu masuk akal jadinya. Toh juga kemarin yang dipinjemin doang ya di siapa, di pemain muda di? Siapa? Yang back dari mana? Inter yang kemarin baru beli, Palacios kan dipinjemin kalau nggak salah. Oh iya, Thomas Palacios ya. Ke Monza kalau nggak salah deh. Justru malah opsinya lebih ke ngasih pengalaman, dapat 6 bulan kan lumayan kan pengalaman bermain. Ya tanda-tanda longsor ini ke peringkat 4 lah bisa. Gila lu. Gila. Amin. Gua aja yang jadi kompetitornya kagak mikir gitu, Bang. Logikanya kagak masuk soalnya. Inter tuh masih Scudetto contender banget sih. Cederanya Selusin, makanya gue bilang iya, kecuali Selusin baru bisa. Iya, karena ada cedera pasti. Apalagi ini musim lalu itu. Year of Snake ini, tahun ular ini. Kalau ular kadut kayak Inter belum tentu juga kan ya. Tapi itu seru juga sih, bisa disambung-sambungin lah si tahun ular ini. Kalau mau gratisan. Danilo gratisan, dilepas sama Juve ya. Udah ke ini ke Flamengo. Siapa tahu kan, soalnya sisaan gajinya masih belum dibayar sama Juve. Wih, parah. Berita terakhirnya gitu soalnya.
sama kayak Sintayong dong. Waduh, Wah, masuk masuk ke UCL. Oke, kita masuk ya, teman-teman ini diketet gitu kan. Kita masuk ke pembahasan UCL. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan UCL tadi honorable mentionnya ya tadi teman-teman bisa lihat juga kalau mau nonton highlightnya seru tadi Lazio lawan Fiorentina itu seru, Como lawan Atalanta juga seru. Jadi ya itulah yang bisa kalian tonton lah mungkin kalau sambil makan siang atau apa gitu iseng gitu kan. Nah, kita langsung bahas pertandingan UCL tim-tim Serie A ini antara Barcelona lawan Atalanta nih. Layak ditonton. Ini layak ditonton, Layak. dua-duanya tim yang lagi seru-seru juga nyerang-nyerangnya Iya. seru ya. Barcelona juga kita Barcelona tahu menang 7-1 terakhir. iya, abis itu kan dia Di ngebantai Liga. Real Madrid kan. Iya. Tapi chance chance untuk Atalanta ini bisa Otomatis. Lolos otomatis. lolos otomatis Nah. ini gimana, Rang? Gua kalau dulu. Berat Maksudnya gini. Lawannya Barcelona ya. Lawan Dan Barcelona, tim oke. Italia kalau ketemu tim Spanyol kan seperti yang kata Aldi bilang dari musim lalu gitu kan bahwa emang kadang ada ininya, ada bapuk-bapuknya nih Iya. kayak kalau tim Inggris ketemu tim Italia itu biasanya tim Inggris jadi kayak antitesis. Tim Italia adalah antitesisnya tim Inggris. Tapi Iya. ketika ketemu Spanyol. tim Spanyol adalah antitesisnya tim Italia Iya, gitu. karena Nah, bermain jauh lebih fluid lah sebenarnya kalau tim bermain. Makanya benar. biarpun di sini Barcelona udah tidak membutuhkan poin untuk lolos Langsung ya. otomatis karena dia udah pasti lolos otomatis karena posisi 9 kan poinnya 13 sementara di posisi poinnya 18. Jadi udah pasti mau yang di posisi 9 menang kan cuma jadi 16 kan. Iya, Jadi iya. tetap lolos otomatis. Tapi pertanyaan berikutnya ada kan Barcelona isu terakhir yang gue baca di berita bahkan di April itu sewa stadionnya habis karena stadion yang dia sewa sekarang Yang mau dipakai Spotify itu, yang Spotify. bukan Spotify itu Camp Nou Oh. kan lagi direnov makanya dia nyewa Nyawa stadion. stadion. Nah stadion yang disewa April itu nggak bisa di-renew karena udah disewa sama Rolling Stone mau Cuy. konser. Gimana Kak? Bahkan- Masa nggak bisa dong kalau lu ngegusur Rolling Stone, nggak Nah, bisa legend itu. Nah itu masalahnya juga dia ada pertandingan gue lupa Ih, mungkin repot. teman-teman ada yang nonton La Liga juga di April kalau nggak salah lawan Barcelona itu Copa atau apa ya bukan kan ada Super Copa ada Copa del Rey ya Iya. kalau gue salah satu Super Copa del Rey deh itu mau diajuin ke Wembley ke Inggris karena stadionnya udah nggak bisa dipakai nah itu juga aneh nah makanya di korelasinya adalah dia tuh ngincar nilai apa namanya hadiah kemenangan juga gitu daripada gue harus narik lever mulu kan. Oh, jadi si Barcelona juga sebenarnya ngincer ya Ngincar dari bagian menang. situ Makanya ya. feeling gue malah nggak dia masih pengen punya ambisi untuk menang at least dia dapat misalkan posisi 1 hadiahnya jauh lebih gede atau dia mempertahankan posisi 2 dan menang kan hadiah kemenangan juga dapat 2 juta euro Iya. kalau nggak salah. Lumayan Nah, buat itu operasional. Betul, itu dia coba ngincar itu juga. Makanya menurut gua Atalanta di posisi yang lumayan berat tapi anything can be happen ya kan di sepak bola. Tapi mainnya di mainnya mainnya di publiknya Barcelona ya, di bukan publiknya kandang ya, publiknya Barcelona. Iya, pokoknya ya, bilangnya kandang lah ya di Iya. tempatnya di home-nya Barcelona menurut gua berat sih sebenarnya. Dan- Tapi possibility-nya adalah. Iya, ngerti. Tapi kalau gua ngelihat secara taktikal Hansi Flick ini juga bukan pelatih yang nggak maksudnya Hansi Flick ini juga pelatih yang emang radikal tanda kutip ya maksudnya teman-teman, radikal dalam artian dia juga menerapkan peraturan-peraturan yang harus diikutin pemainnya dan Betul. ini adalah transisi Barcelona yang cukup baik di bawah Betul. Hansi Flick. Iya. Dan jadi kayak dua pelatih ini juga sama-sama punya style dan punya inilah sama-sama Approach-nya punya approach yang baik. Jadi emang menurut gue kalau secara taktikal gua ngerasa Hansi Flick ini sedikit lebih baik daripada Gasperini gitu dan juga tapi yang jadi pembeda adalah satu mentality terutama kita udah tahu dan yang kedua juga gimana individunya ini bisa lebih cakap gitu, lebih Iya, cakap mana iya. karena Atalanta ini individunya untuk penyerangan gua nggak punya masalah kecuali di Ketelar. Di Ketelar itu kadang kalau misalnya emang udah dimatiin dia suka jadi buntu tuh Iya. si De Ketelarnya sendiri. Jadi Atalantanya juga buntu gitu. Supply ke Adil Maulana Lukman gak ada, ke si Retegi juga jadi mandek gitu kan. Nah, tapi backnya sendiri juga yang gua lebih khawatir. Maksudnya Iya. Martin Derun atau misalnya siapa tuh yang di si Kolasinak atau siapa atau si Isakin, iya itu dia acak-acakan terutama melamin Yamal, bro. Menurut gue malah Scalvini yang bisa jadi weak spotnya mereka karena Kenapa? gue nonton lawan Napoli Ya sering maju dia. Ya, Oh, physicality-nya juga bukan salah satu yang terbaik back tebek gitu loh. Oh iya. Kalau compare sama Rafael Toloi kan jauh lebih Iya, udah, lebih gitu. koker toloy Lebih kayak koker kalau gitu. Scalvini kayak lebih cungkring Iya, gitu dia gitu, kayak lebih mudah jatuh gitu. iya lebih Ya, itu sih. terombang-ambing. Menurut gua kalau ditanya sekarang yang favornya gue masih jatuh favornya di Barcelona tapi Iya ya gue sih. di hati kecil gue berharap Atalanta yang
menang setidaknya dia langsung lolos otomatis gitu. Mm-mm, Itu mm-mm. mempermudah tim Italia yang lain jadinya nanti ke depannya. Iya, iya. Oke. Prediksi deh. Skor. Skor ya Barcelona menang gede mulu sih. Ya mungkin gua akan ngasih skor yang paling masuk akal 3-1 mungkin ya. Oke, gua 3-1. 4-2. Iya. Barcelona Heeh. Barcelona 4 sayangnya ya. Ya karena Atlanta terakhir 2. kan Madrid Atlanta juga kalah 3-2 kan. Ya memang lumayan Oh iya atraktif, iya iya. lumayan atraktif juga permainannya. Ya, Bang Bara, Dua Barcelona sama, Atlanta. Dua sama. 2-2. Dua sama. Wah, dua aneh. sama. Bapak-bapak ini. Lu Aldi. kenapa nggak nebak menangnya sih, Bang? Iya, nggak nebak menang aja Bang Biasanya Atlanta. hoki lu Iya. kalau nebak bukan tim lu. 2-3 gitu. Nggak mau. Heeh. Dua sama aja. Enggak, dua sama, dua Ya sama. udah deh. Oh, Oke oke. deh. Aldi, Aldi. Puji. Gua rasa sih 3-1 lah. Barcelona menang lah. Barcelona. Oke, kita geser ke pertandingan antara Dinamo Zagreb lawan AC Milan. Gue langsung aja ke Bang Bara ini. Silakan keluarkan Lu bahas dikit lah prediksi lo itu. Dinamo Zagreb pemainnya Iya, siapa. bahas pemain Dinamo Zagreb siapa. Terus secara Pokoknya liga Zagreb statistiknya. Oh, gimana? bukan lawan Repot, yang Bara dijebak. Enggak, ini gampang sih sebenarnya buat Milan. Karena kan pertemuan terakhir juga Diomelin Milan Modric menang lu. menang 0-4 kan di Zagreb juga waktu itu. Nah, cuma memang kendalanya adalah dengan keterbatasan Milan dan pemain yang bermain terus-menerusan, fokusnya nih bakal terpecah ke derby ketika melawan Inter, di mana ada gengsi yang sangat tinggi di situ, atau mengamankan slot lolos langsung. Walaupun sebenarnya kalau hitung-hitungan yang gue coba analisa ya, Milan Anjay. tuh seri sebenarnya masih bisa di Aman. urutan-urutan 8 masih bisa lah gitu. Nah, tapi gue apakah Konsesau mungkin lihat-lihat situasi di lapangan kali ya, kalau bisa unggul cepat mungkin di situ dia bisa merotasi pemain, dan kalau apes-apesnya diseriin sampai Zagreb toh masih lolos-lolos juga Tapi kayak gitu, masalahnya karena goal tetap difference-nya Milan gak gede-gede banget kan, Bang? Di UCL tuh cuma +4. Masalahnya di bawahnya kayak Atalanta Leverkusen. plus 14. Iya, Leverkusen, Aston Villa yang di bawah-bawah, yang gua ngitungnya yang ya 8 ke Oh bawah. iya, Iya, Aston Villa. yang beda-beda tipis gitu 9 goal sampai difference-nya. 12 lah. Iya, Nah, 9 untungnya sampai tuh 12. Feyenoord ketemu Lille, terus juga Monaco-nya kan ketemu Inter. Nah, mungkin Oh, bisa gitu bisa ya. bisa ketahan di situ sih Masih kalau bisa ketahan. Jadi Oh, secara logiknya kalaupun ketahan ngerti. seri lah ya sama Dinamo Zagreb, at least juga masih bisa survive gitu di Iya, zona iya. langsung. Jadi kalau seri Milan mengharapkan hasil minor dari Tim di tim di bawahnya. bawahnya gitu, dan Ya, dan dan ada memang kan possibility karena untuk dapat partai hasil minor. partai terakhir ini ya dimainkan di barengan kan, jadi nggak ada Betul, nggak bisa ada main mata. lihat-lihatan Ya, main Iya, mata nggak bisa gitu main sih. mata, nggak bisa. karena mesti beli streaming video soalnya, jadi Iya, jadi kayak mahal lah gitu, iya susah. udah repot lah gitu. Bener. Si kata kagak ada Kan live score kali ya di di blok sono. sinyal di sana di Oh iya, nggak bisa stadion. VPN kan, bisa deh VPN. Iya, nggak gitu konsepnya. Oke, kita geser ke. Skornya Oh ya lupa. skornya belum, skornya aja. Bang, tapi sebelum gue masuk ke skor, Apa? gue mau nanyain sedikit lagi. Tapi eh apakah apakah konflik yang terjadi di Milan ini akan kebawa ke pertandingan UCL ini, atau menurut lu malah optimis kayak enggak, kayaknya pemain-pemain ini Iyalah. bakalan lebih Minor itu Profesional nggak lah. Minor Iya, nggak sih itu walaupun juga? ya sih. Heeh. walaupun kalau gue bilang mereka dua-dua ini adalah seorang profesional, ya mereka kemarin udah nggak profesional dengan menunjukkan itu di lapangan Betul. gitu Iya kan. iya. Cuma ya gue harap sih mereka bisa meredam lah, paling nggak di ruang ganti pukul-pukulan nggak apa-apa dah, atau naik di apa ya, Holy Wings sampai entaran aja gitu, entar aja. Tanding Ini tinju, Kalau bisa tanding tinju. dipendingnya setelah lawan Inter aja. Ini ada dua match yang sama-sama membutuhkan konsentrasi penuh. Ya Iya gue iya. harap nggak ada yang cedera aja sih besok. Amin. Walaupun ya Amin, amin. Fofana udah pasti nggak bisa main lawan Inter. Mudah-mudahan dia bisa gendong tim lah di lini tengah. Betul. Iya. Gitu. Oke. Skor Bang. Lalu Walker debut gak? Gak, Walker kayak belum, work Nah permitnya itu belum. izinnya gue belum lihat. Kayaknya butuh 5 hari kerja deh. Di sana kan hari kejepit juga kan. Itu ada Cuti bersama juga. Ada cuti bersama juga di Itali. Ada libur Chinese New Year tuh di Itali tuh. Ada Tapi lah. gue pengen ngomong ini aja ya, apa namanya, ke teman-teman. Masukkan gue cerita kemarin kan gue bakal di tackle bebas, nanti tayangnya mungkin hari Kamis atau Jumat ya. Maksud gue ketika ada mereka kan biar bisa gimana pun, walaupun viewersnya mungkin mirip-mirip sama kita ya di pinball, tapi kan istilahnya mainstream, dan juga mungkin
profile audiensnya tuh beda sama pinball kan. Ya gue harap teman-teman bisa komen lah kayak Forza pinball, Forza Serie A. Maksudnya mumpung nih momennya kan Serie A lagi di mau Oh, dinaikin ke situ. Terus juga pinter si penyebarannya. Koci kemarin ngomong kayak gitu, ya kita tunjukin kalau fans Serie A tuh masih ada dan solid Ya ada gitu. biarpun yang lebih banyak kena penyakit lebih banyak ya kalau fans Serie A. Iya, karena usia, usia, Usia nggak usia. bohong. Tapi Ya tapi itu tapi aja gue sih. setuju. Tapi gue setuju sama Bang Bara, maksudnya semoga teman-teman juga bisa melakukan itu. Kita tunjukkan bahwa Mau di emang platform di manapun platform menurut mana. gua Iya, selama bahas Serie A sih fair-fair aja lah. iya, dan maksud gue gini, Rang, maksudnya kita juga di pinball juga kan spiritnya untuk bikin regenerasi fans juga ya. Jadi biar jangan yang tua-tua doang. Kita juga pengen nge-reach out yang Kan dari awal kawan-kawan yang lebih muda. dari Jadi itu komunitas untuk bisa. komunitas kita. Benar, benar. Apalah Jadi kita. benar kita Hmm. tunjukkan bahwa Serie A ini daya tariknya ya itu komunitasnya kita itu solid gitu kan. Sama Betul. kayak komunitas Vespa gitu. Jadi Mau mau berantem santai. kayak gimana pun, ceng-cengan antar rival, kalau udah bahas Serie A keseluruhan, Iya, jadi teman udah jadi pasti. teman, betul. Nah, itu Bahas kita. Nah itu rival kan juga ceng-cengan under doang. undernya Just Talk Media juga kan. Jadinya kita Ah. sekalian kita Oh, kita kasih lihat lah Tapi ke itu lu dapat mereka penalti, kalau Bang. Serie A tuh banyak. Tapi dapat lu di sana dapat Hah? penalti kan tackle bebas. tackle bebas, iya. Tackle bebas. Atau Lu Kan nekel siapa kemarin? enggak Iya. cedera doang? Tapi Koci cedera beneran ya 3 minggu katanya deh. lu Yang jangan kemarin yang kemarin di tahu depan itu. kiper, yang kemarin di depan kiper enggak, bukan karena Reja, karena Oh, dia ngerem tuh. sendiri. Nggak tahu gua orang coach Lu kagak ada yang asuransi nyenggol. urus Itu lu. kok kagak anjir, kagak. Gua nekel temennya yang Heeh. yang jadi gelandang Tapi serang kalau itu. cedera-cedera gitu kira-kira kita lebih baik kemana ya di Iya kalau di, cedera? kalau cedera-cedera gitu bisa kemana ya dia? Coach kita rekomendasiin kemana ya? Coba coba. Kasih Alpin dulu tuh. Rutinitas. Internal bercandaan banget anjing. Bercandaan itu. Terus ada Bawa Pin, checking kita keserahin, juga, Pin. ada checking kita Apa? juga besok Ah, ada di kita, tackle Bang bebas kita ada juga ya. checking, ada. Iya, Oh jadi ya seru lah, asik. seru lah. Oke Asik. oke oke. Makin lama anak-anak skena-skena media sosial komunitas sih udah pada ngumpul semua udah Iya. di media mainstream. Iya Ya, benar benar happy benar lah, benar. happy, happy, Happy happy. happy happy happy. Terus tadi skor berapa, Bang Bara? Skor Dinamo Zagreb Milan. eh 1-3 lah Milan menang. 1-3. Aldi? Ya, ini kalau gue sih ngeliatnya mungkin karena si Dinamo Zagrebnya juga butuh menang, pasti dia bakalan main Iya, nyerang buat dan masuk agak playoff ya. terbuka, dan ini bakal dimanfaatin oleh Rafael Leao dan Pulisic sih kayaknya sih. Dan bakal menang 0-2 bahkan menurut gue. Oke, kalau gua eh 1-2 kalau gua. 1-2 gue juga 1-2, feeling gue ini 1-2 bakal feeling ada gua. comeback di Milan lagi sih. Iya iya iya. Karena ini pasti Zagreb bener kata Aldi, gue baru pas lihat klasmen dia juga butuh untuk dapat di zona playoff Iya. dan pasti bakal kecolongan duluan sini Iya Milan kayaknya nih. Milan ya. Habis itu Habis itu comeback udah. habis itu baru Milannya bener-bener baru fokus. baru Milan fokus. Iya, Karena bisa jadi. pasti lu butuh trigger dulu. Iya. Pasti butuh trigger. Pasti ada namanya demam panggung dulu kan masuk Iya, ke lapangan atau bahkan apa. menurut gua yang tadi Bang Bara bilang seri itu bisa jadi. Bisa Jadi jadi. Zagrebnya bisa dapat gol di menit Ya cuman akhir menurut atau Tapi gua logik gua masih menang lah Milan. Tapi ya Iya, betul, skema itu sih kalau skemanya bakal comeback sih ya 1-2 itu juga bakal menguntungkan Inter sih, karena bakal menguras tenaga kan si Milannya untuk ngejar Betul. Nah, ini comebacknya. tetap memang ada nyari celah Iya juga. benar dia Iya. nyari celah untuk kepentingan, Iya, ya. iya. Ya udah. Tapi selalu-selalunya pemain Milan tetap bisa menang lawan Inter. Jadi Iya. lanjut pertandingan Lanjut. berikutnya. Gila. Pertandingan berikutnya Dan ini ada lawan Zagreb nggak secapek lawan Monaco, coy. iya. Oh, gitu. Iya benar. Enggak lawan Zagreb nggak secapek lawan Monaco. Karena Monaco Oh, Inter Monaco lebih- juga lebih ngisi bagus. ini. Monaco. Inter langsung. Oh, Monaco Iya, mana? di Oh iya bawah benar, sih. posisi 10 Iya. langsung ngincer menang langsung. Nah, Aldi berikan komentar Anda Berat juga gimana? ini. Ini kayaknya tim yang ngincer lolos langsung lawan tim yang ngincer lolos langsung. Ini bakalan seru dan Monaco juga punya pemain-pemain yang bisa merepotkan Ada loh. Embolo, ada si Ben Seguir juga, terus Iya, kenceng-kenceng, Bro. Iya. Lari dulu. Minamino Ya, kalau masih dari- gitu nggak sih? Minamino. iya pemain Iya, yang aku nyetak main. gol ke gawang Paes itu kan. Iya di GBK kan. Itu kacau Iya, banget itu. Iya, dan emang Monaco lebih berat dibandingkan Zagreb jelas, dan ya gua harap sih ini Inzaghi bermain catur ya, maksudnya ya dia menimbang-nimbang Main catur itu. Magnus menimbang-nimbang Magnus. segala kemungkinan untuk menghadapi Milan di akhir pekan gitu. Gua harap sih kalau dilihat dari beberapa website atau situs tuh Inter bakal nurunin skuad terbaik gitu. Tapi ya gue sih pengennya tidak usah terlalu ngejar sampai akhir. Seri pun itu udah Inter lolos otomatis, Udah lolos, karena di betul. bawahnya Aston Villa
Monaco, Lille, 13 Brest itu poin. kan poinnya 13 poin, Iya. 16 itu udah aman lah. Paling ya kalau kalah nggak ada sih kayaknya yang Nggak ada nih. ininya. Lo 17 pun juga udah pasti Iya, langsung otomatis lolos sih. Jadi seri. iya kan? Jadi biarpun berat tadi kata Bang Bara, tapi 1 poin pun buat Inter cukup gitu. Iya, Nahan iya. Jadi Grendel 0-0 menang buat, maksudnya menang di sisi klasmen, seri 1-2 juga tetap menang dari sisi klasmen gitu. betul. Iya, betul. Makanya gua harap Inzaghi tidak terlalu mengincar menang sampai 90 menit, kalaupun 90 menit kasih 0-0 itu udah hasil yang menang bagi Inter sih. Maksudnya udah menang, Ya, dia Iya. lolos dan tidak gua harap tidak menguras tenaga pemain-pemain utama gitu. Mungkin menit 60 atau 50 diganti kalau misalnya mereka bermain full team. Jadi ketika lawan Milan bisa lebih fresh gitu. Tapi Dan Inter kan punya sejarah buruk kalau misalnya emang ngincer seri kayak lawan Leverkusen kemarin malah kalah gitu loh. nah, ya kalau itu kan di menit akhir juga ya. Nah, itu yang Iya. harus diperbaiki juga iya maksudnya. betul. Iya udah kejadian gitu, dan Inzaghi biasanya kalau udah dapat kejadian seperti itu dia membuat hal itu tidak terjadi lagi sih. Harapan gue sih dia belajar dari beberapa kesalahan dia, tidak terlalu bukan menahan, ya udahlah gue buang-buang waktu kosong kosong. Maksudnya tetap tetap main attacking, cari gol, tapi kalau misalnya udah pemain lu saya Lautaro bermain udah mati-matian babak pertama, ya udah dia belum cetak gol juga, ya udah ganti aja nggak apa-apa, ganti si Arnautovic atau si Korea belum bisa main lagi. Ya Arnautovic aja lah kalau nggak Taremi gitu. Iya, iya. Gak usah maksain mainin pemain utama untuk dapat 1 gol gitu. Gue paham. Dan ya kalaupun misalnya udah dapat gol-gol cepat kayak lawan Lecce di awal, ya itu udah nyaman banget sih harusnya. Udah bisa langsung Oh iya, rotasi benar, babak benar, kedua benar. sih. Harapan gue Benar, sih benar. ya lini pertahanan Inter dulu sih yang jangan sampai si Bryce Embolo ini dapatkan golnya lagi di UCL, karena dia udah berapa gol ya, kayak udah lumayan produktif sih si Embolo ini juga. Lari mulu Lari kerjaan mulu aja asli dari kenceng Embolo banget itu. cuy, kenceng Iya. banget. Kawan kita satu itu. Terus gue tadi lagi mikir, gue pikir ya udah Inter pede aja lawan Monaco gitu. Maksudnya di Serie A pun kalau misalnya kalah lawan Milan so what gitu. Tapi setelah Iya. gue pikir-pikir, statement gue akan tolol kalau gue ngomong kayak tadi karena Inter juga lagi ngejar Napoli gitu. Jadi dia Iya. Betul, jadi pertandingan Serie A itu juga lebih penting mau lawan siapapun Makanya gitu. gue benar. bilang ini Terlebih lawan Milan gitu hasil kan. apapun Inter melawan Monaco dan Milan, buat gue ya, buat Napoli tuh ya fine-fine aja gitu, mau menang dua-duanya, mau nanti ada yang kesandung salah satu, karena udah pasti tekanan. Gue malah berharap secepat mungkin Inter tuh naik ke posisi 1, karena buat gue tekanan di posisi 1 itu lebih berat dibandingkan ngejar buat gue ya, Iya, karena iya, iya, tekanannya iya. kan jauh lebih lepas gitu, kecuali lu udah unggul jauh dari awal gitu, maksudnya beda udah 9 poin itu beda. Iya, tapi ya Tapi kalau kayak gini udah mepet-mepet gini tuh tekanan pasti ada, makanya gue berharap Inter naik dulu deh gitu, kapan pertandingan tunda naik dulu. gokil. Jadi biar ngejar gitu, lebih lebih seru jadi title contender daripada yang udah pasti gitu. Iya, ngerti. Jadi Tapi pesaing tapi aja. Ngerti. iya tapi ya gue harap ini tidak terjadi, karena gue udah agak ada seujon-seujonnya nih sama UEFA nih. Kenapa Jadi tuh? ya ini kan ya memang Inter tinggal butuh 1 poin doang untuk lolos. Oh, Bang Bara. Tapi eh ini kan kalau yang nggak lolos otomatis kan bakal main playoff kan, Playoff. dan itu akan ada 2 Tambah pertandingan lagi kan. betul. Nah, Tambah ini pertandingan lagi. Iya benar, lumayan kalau itu iya maksudnya pertandingan berat. ini tim-tim yang berpotensi untuk lolos dari playoff itu tim-tim besar loh. Maksudnya ini akan menambah pundi-pundi Betul. UEFA lagi untuk menyelenggarakan pertandingan-pertandingan ini gitu. Misalkan ya Inter kepleset di posisi 9, ketemunya kalau City lolos 24, ketemunya City. Karena secara bracket kan gitu, 1 ketemu 2, Iya. 9 24, 10 23. Oh malah Bakal jadi berat. seru. Terus juga malah jadi seru, Jadi Ran. seru, tapi buat Inter megap-megap. Iya. Tapi Iya. maksud gua bener juga ada pertanyaan, ada bisa jadi UEFA agak bikin Diada-adain. skena Iya. kepleset biar ngadain pertandingan seru itu Iya, gitu Iya, kan. seru-seru di playoff playoff tetap masih gitu. bisa nge-generate Value. Iya. Iya benar. Oh iya bener juga tuh. Suzon lu ini juga Tapi masuk enggak lah, akal. menurut gue ini ageliwin lah. Karena menurut gue kalaupun harus ada yang kepleset, ya Leverkusen lah. Leverkusen City itu lebih menarik gitu loh, karena dua pelatih yang revolusioner, punya taktikal yang atraktif. Menurut gue itu lebih masuk akal dibandingkan mempertemukan final early final kayak dulu Inter lawan City. early Tapi final. ini loh maksud gua early final Inter City. Lah- Emang final itu mah. Lah iya, maksudnya final yang diulang tapi masih awal banget gitu. Buat apa? Iya, tapi
Tapi kayaknya semua orang di dunia juga tahu bahwa Inter lebih punya fanbase tradisional di banyak negara gitu kan. Jadi Betul. bisa jadi ya emang ini Enggak, tapi ada enggak lah, itunya lah. Agli Win udah di ini, Agli Win 1-0 udah Ya, yakin. amin Kayak amin lawan lah. Juventus, Mana kayak lawan ini, kayak lawan Arsenal. ya ya. Udah itu kayak Dua gitu. sama gue bilang. Si Satu- Embolo golin nih, Satu Embolo. kosong. Dua sama, gue bilang dua sama Ini kalau bakal gua. menjadi 1-0. pertandingan salah satu yang cukup membosankan, tapi tetap kemenangan buat Inter. 1-0, dua sama. Dua sama apa 1-1 ya? Dua sama deh Dua gue. Gua Lu satu berapa? sama. Gua satu sama menurut Sama, gua. Aldi satu sama. Satu Bang sama. Bara, Bang Wara? Sama kayak Aldi gue satu sahabat. satu sama. Oke. Selanjutnya gue singkat aja. Ini ada Juventus lawan Benfica. Singkat aja Rang ya. Gue rasa Juventus di banyak konten-konten apa tuh di banyak apa akun-akun Serie A yang ada di Twitter itu dicengin kayak ini gilir Atalanta Inter sama AC Milan itu berusaha untuk mengharumkan nama negara, yang satu jadi beban gitu kan. Bolonya memang udah nggak dihitung gitu, maksudnya kayak Ya debutan lah gitu. penyebutan ya kan, dan Iya. udah dapat 5 poin tuh ya prestasi lah buat mereka Iya, lah. tapi gini Rang, menurut gua Juventus juga di sini berusaha banget untuk ngejaga kans untuk lolos ke playoff. Nah, gua rasa Juventus juga bakalan habis-habisan lawan Benfica, Iya. dan Juventus kalau gua ngelihat di Kalau UCL playoff mainnya pasti sih mainnya ya. cukup Kalau terbuka playoff pasti. si Mota. Iya, playoff emang pasti, tapi kayaknya dia emang mau nyari aman juga lah Rang. Karena Iya, nggak mau kalau ketemu ngelihat sama dari di atas-atasnya. iya nggak mau ketemu di atas-atasnya, dan maksudnya biar jangan juga ketikung sama dia jadi yang paling bawah gitu. Kalau Iya. dia ada di posisi 24 kan Ntar jadi ketemunya repot sama- ketemu tim yang nomor 9 gitu, yang Iya, notabene betul. lebih kuat gitu kan. Betul. Jadi gua rasa Juventus di sini juga bakal ngejar, ada possibility juga untuk menang lawan Benfica. Gua ngelihat sih Kenan Yildiz, Kup Miners di sini yang masih bisa menunjukkan kelasnya lah ya. Maksudnya Juve gua rasa sebagai tim tradisional akan bisa mengatasi Benfica sih di pertandingan kali ini. Benfica memang pemainnya juga agak lumayan ngeri-ngeri ya. Benfica tuh lumayan Eh, mengerikan. Kemarin yang kalah lawan Sayapnya Barcelona, itu tuh yang siapa ngerepotin, gue lupa lagi Di namanya. Maria pun aja masih Di ngeselin Maria juga kok. masih ngerepotin Masih juga itu. ngeselin kok. Heeh. Jangan lupakan mantan striker Fiorentina kan masih ada di sana. Si Siapa namanya? siapa? Yang orang Brazil tuh. Allahu Akbar. Hah? Mantan striker Fiorentina. Oh, ini yang botak nomor Yang botak, 9 dulu. betul. Iya, siapa ya? Ya, iya. Ya itu kan Nah, dia masih itu. masih main juga di sana. Dan Aduh. maksud gua kenapa gua agak Si sedikit Cabral. Cabral, betul. Ya, Cabral. Gua tuh agak sedikit meremehkan Juventus di sini. Ya, deep set dari beberapa pertandingan sebelumnya dia. Benfica itu pas terakhir kalah lawan Barcelona itu mainnya bagus banget. Yang kalah 3-4 kalau nggak salah. Cuman tim-tim yang mainnya bagus banget ketemu sama Juve di nerf jadinya Rang. Iya. Jadi Juve tuh kayak punya sesuatu untuk ngebawa tim itu di dragging sama Oke, dia di gitu nerf, loh. tapi si Benfica juga sama nih lagi butuh buying point juga Iya, untuk dia sebenarnya. lolos zona playoff. Jadi feeling gua seri udah. Seri gua. Feeling gua terbuka, tapi Juve, kalau menurut gua Juve menang dengan selisih 1. Gua megang 2-1 kalau gua. Gua satu sama udah. Aldi? Kalah lagi. Juve belum pernah menang lawan Benfica di UCL. Terakhir juga kalah 2 kali kan di kandang sama di ini yang 2022-2023. Jadi kalah 0-1 lah. Bang Bars? Kalau Juve kalau kalah masih bisa lolos playoff gak ya? Iya, lolos. Lolos. Tapi posisi 2-2, 2-3. gitu. Ya berarti kalah. Soalnya anomali nih Juve, maksud gua dia kayak nggak bisa bounce back dari kemarin lawan Napoli sih, gua rasa. Tadi Ya, Aldi berapa ya? 0-1 ya? 1-1. 1-2 lah. Terakhir ada 7 gol loh, 4-3 terakhir di tahun 2023. Enggak, gua rasa ini memang Benfica juga mainnya lumayan ngeri. Orang gitu Napoli lawan Braga aja nyusahin kok, gimana? Iya, Benfica apalagi tim yang jauh lebih gede. Iya, tapi dalam hal ini gua rasa Mota akan ngasih instruksi ke anak asuhnya terutama di lini belakang untuk nggak boleh turun banget konsentrasi. Itu kalau turun konsentrasi selesai udah itu dihabisin sama si Cabral, Di Maria, dan gue lupa saya Mota nggak ada pengalaman Mota di Eropa masih. Ya gua sih grogi hati kecil gua berharap secepat mungkin Juve bounce back karena kan udah ketemu Napoli 2 kali. Jadi gua mau dia bounce back jadi bagus gimana. Udah gak ada kepentingan ya, udah gak ada kepentingan. Jadi gua berharap sebisa mungkin ya Juve bounce back, ya menang di harapan gua, biarpun prediksi gua seri, ya setidaknya Juve jadi ya setidaknya nyusahin tim-tim playoff yang lain dan punya 4 perwakilan Italia yang lolos di 8 besar, ya happy lah gua. Iya benar sih. Menurut gua ya selain koefisien, kedua adalah jadi tim-tim yang lain jadi susah gitu. Jadi ngejar Napoli itu doang gua.
Bener Lah, itu. gue mau doa gue yang baik-baik aja. Kepentingan, iya bener. Ya Iya, udah, semua punya tadi kepentingan. kita udah tebak skor, langsung aja sedikit ke Sporting lawan Bolonya. Gue langsung tebak skor aja ya di Iya. sini teman-teman ya, untuk mempersingkat. Gua rasa Sporting akan menang dengan selisih 3. Di sini gua bilang Anjir. 3-0. 3-0. 3-0 untuk Gyökeres Sporting. tiga-tiganya. Lu berapa, Pak? Di? Bolanya udah menang belum sih Udah, musim ini? Udah, sekali. sekali. Udah ya, Sekali. akhirnya udah menang ya. Sekali Oh, udah. menang, Berarti dua kali seri, 4 kali kalah. Nah, berarti cukup lah, udah cukup sekali. Udah, dia kalah lagi. 3-0. Gua 1-3 lah, 1-3. 1-3. 1-3. Bang Bara? 1-3 apa Satu 3-1 dong? Oh, Maksudnya 3-1 ya, main kandang ya. Iya. Sorry. Bang Bara? Partai seri nih satu sama. 1-2 gue. 1-2. 1-2. Gue Lah, cukup menang mulu yakin gitu. ada, iya betul. Wih. Karena Sporting setelah ditinggal sama Amorim ngedrop juga kok secara permainan. Ya tapi maksud gue pemainnya masih begini. Iya, ya, masih kok begitu. ngeri Tapi lo juga. tau gak setelah ditinggal Amorim tuh dia nggak pernah menang lagi di UCL. 3 menang itu tuh sama eranya Amorim. Iya. Ya sih. Iya. Termasuk salah satu kemenangan spektakuler Yang menang lawan City. Ya itu setelah habis itu gua nggak tahu dia transisi perpindahan pelatih atau tactical dia tuh jadi lebih nggak balance gitu secara tim. Iya, kagak siap mereka kagak Siap siap. ditinggal pelatih terbaik kayaknya. Betul. Oke, itu aja teman-teman. Gimana teman-teman Tifosi, tulis di kolom komentar, ikut berdiskusi dan juga berikan kritik dan saran buat kami. Thank you yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode-episode berikutnya dari kita. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita di @sscpinball untuk berita olahraga terupdate dan juga konten-konten yang akan memberikan opini-opini juga ya teman-teman, yang akan nanti di generate oleh saya insya Allah. Habis itu udah itu aja teman-teman, jangan lupa kirim-kirim saweria juga buat kita, lumayan buat operasional belian nyewa-nyewa studio ya teman-teman ya, sama beli gorengan Angpau lah, angpau. tayangan kita. Gitu maksud. Maksud dia juga ya. Ya seikhlasnya aja lah teman-teman ya. Nggak Iya, harus juga sih sebenarnya ya. Itu Nggak harus buat tapi banyak lah. tapi ya kita mengharap kita masih sebenarnya. Ya udah itu aja. See you on another episode teman-teman. Thank you atas atensinya. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa Thank you, share. bye-bye, guys. Bye. Nah.